Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Novita Hairunisa dari jurusan Pendidikan Seni Rupa Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang filsafat dan bahasa. Nah, apa itu filsafat? Filsafat jika dilihat dari ilmu asal-usul kata, yaitu etimologi, istilah filsafat diambil dari kata falsafah yang berasal dari bahasa Arab. Istilah ini diadopsi dari bahasa Yunani, yaitu dari kata philosophia. Kata philosophia terdiri dari kata philein yang berarti cinta atau love, dan sophia yang berarti kebijaksanaan atau wisdom. Dengan demikian, secara etimologis, filsafat berarti cinta akan kebijaksanaan atau love of wisdom. Secara mendalam, dari sini terdapat ungkapan yang menyatakan bahwa filosof adalah seorang yang sangat cinta akan kebijaksanaan secara mendalam, dan kata filsafat pertama kali digunakan oleh Pythagoras pada tahun 582 sampai 496 Masehi. Adapun pengertian filsafat menurut beberapa ahli, yang pertama itu menurut Plato, yang dimana mengatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran yang asli. Kemudian ada Aristoteles yang menyatakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Dan selanjutnya ada Al-Farabi yang menyatakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam al-mawjud, bagaimana hakikat yang sebenarnya. Nah, selanjutnya apa itu bahasa? Menurut Kraft dalam Smara Pradipa tahun 2005 memberikan dua pengertian bahasa. Pengertian pertama menyatakan bahwa bahasa sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Yang kedua, bahasa adalah sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol vokal atau bunyi ujaran yang bersifat arbiter. Nah, di dalam filsafat bahasa itu terdapat bidang-bidang khusus yang dikaji, yaitu yang pertama ada filsafat analitik. Filsafat analitik ini atau filsafat linguistik atau biasa juga disebut dengan filsafat bahasa, penggunaan istilahnya tergantung pada preferensi filsaf yang bersangkutan. Namun, pada umumnya kita dapat menjelaskan pendekatan ini sebagai suatu yang menganggap analisis bahasa sebagai tugas mendasar filsaf. Yang kedua, ada filsafat sintetik, di mana tekanan yang berlebihan pada logika analitik dalam filsafat seperti yang telah kita amati sering menimbulkan pandangan yang mengabaikan semua mitos dalam pencarian sistem ilmiah. Yang ketiga, ada filsafat hermeneutik, di mana aliran utama filsafat ketiga ini pada abad ke-20 meminjam namanya dengan alasan yang baik, mengingat sifat mitologis ini. Sebagaimana tugas Heimes ialah mengungkapkan makna tersembunyi dari dewa-dewa ke manusia-manusia. Filsafat hermeneutik pun berusaha memahami persoalan paling dasar dalam kajian ilmu tentang logika atau filsafat bahasa, yang dimana bagaimana memahami itu sendiri mengambil tempat bila mana kita menafsirkan pesan-pesan ucapan atau tulisan. Filsafat dengan bahasa. Nah, filsafat dengan bahasa ini memiliki hubungan, yaitu bahasa tidak saja sebagai alat komunikasi untuk mengantarkan proses hubungan antar manusia, tetapi bahasa pun mampu mengubah seluruh kehidupan manusia.
artinya bahwa bahasa merupakan aspek terpenting dari kehidupan manusia. Kearifan Melayu mengatakan, bahasa adalah cermin budaya bangsa. Hilang budaya, maka hilang bangsa. Jadi bahasa adalah sine qua non, suatu yang mesti ada bagi kebudayaan dan masyarakat manusia. Bagaimanapun, alat paling utama dari filsafat adalah bahasa. Tanpa bahasa, seorang filsuf atau ahli filsafat tidak mungkin bisa mengungkapkan perenungan kefilsafatnya kepada orang lain tanpa bantuan bahasa. Seorang tidak akan mengerti tentang buah pikiran kefilsafatan. Menurut Louis O. Katzoff berpendapat bahwa suatu sistem filsafat sebenarnya dalam arti tertentu dapat dipandang sebagai suatu bahasa dan perenungan kefilsafatan dapat dipandang sebagai suatu upaya penyusunan bahasa tersebut. Berdasarkan hal tersebut, filsafat dan bahasa senantiasa akan beriringan, tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hal ini karena bahasa pada hakikatnya merupakan sistem simbol-simbol, sedangkan tugas filsafat yang utama adalah mencari jawab dan makna dari seluruh simbol yang menampakkan diri di alam semesta ini. Bahasa juga adalah alat untuk membongkar seluruh rahasia simbol-simbol tersebut. Pentingnya teori bahasa dan filsafat bahasa yaitu sebagai sarana analisis dalam memecahkan, memahami, dan menjelaskan konsep problema filsafat atau bahasa sebagai subjek, bahasa sebagai objek material filsafat, sehingga filsafat bahasa membahas hakikat bahasa itu sendiri, makna menguasai bahasa yaitu simbolik, empiris, estetik, sinoptik, etis, dan sinoptik. Dan dasar-dasar teori bahasa menurut Chomsky, gramatika bahasa, linguistik, kompetensi gramatikal, intuisi linguistik, kreativitas bahasa, dan kehebatan teori bahasa. Nah, itulah tadi pembahasan dari saya tentang filsafat dan bahasa. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan dalam ucapan atau kata-kata saya memohon maaf sebagai pembaca materi dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.